Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan dan memaparkan materi terkait kebijakan fiskal dan kebijakan moneter demi memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dari dosen pengampu Ibu Yuniarti Rini Renggo, Eskom MSc. Kepada teman-teman presentator, waktu dan tempat kami persilahkan. Teman-teman pernah tidak mendengar kata tax amnesty, pemerintah menaikkan subsidi BBM, atau pemerintah mencabut subsidi BBM? Nah, hal-hal inilah yang disebut dengan kebijakan fiskal. Fiskal itu sendiri adalah pajak yang berhubungan dengan pendapatan negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam mengontrol perekonomian melalui pendapatan dan pengeluaran negara yang melakukannya adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden, Kementerian Keuangan, dan semua elemen yang terkait. Adapun secara umum kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Adapun kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun yang ketiga, kebijakan fiskal atau policy fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Secara ringkas, kebijakan fiskal terjadi dari birokrasi. Dari birokrasi tersebut terdapat pengeluaran dan pendapatan yang akhirnya untuk menstabilkan perekonomian negara. Yang peran utamanya yaitu untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi yang secara internal dan eksternal. 1. Belanja atau pengeluaran negara. Belanja atau pengeluaran negara merupakan suatu nilai belanja negara yang dapat dikurang dan ditambah sesuai dengan kebutuhan agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, perpajakan. Perpajakan merupakan kontributor terbesar dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Selain itu, pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat efektif dalam mengarahkan perekonomian. Contohnya perpajakan kendaraan dan perpajakan tanah. Kebijakan fiskal menjadi kebijakan makro. Yang dimaksud dari kebijakan makro adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Ada 3 macam rangka makro yang sangat penting dalam kebijakan makro. Yang pertama adalah membantu memperkecilkan fluktuasi dari siklus usaha, dan kedua, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stable dengan memperhatikan kesempatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, membebaskan diri inflasi yang tinggi atau bergejolak. Tujuan kebijakan fiskal. Pada dasarnya kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi total pengeluaran masyarakat, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, jumlah pertumbuhan masyarakat secara agregat, kesempatan kerja, tingkat kerja, inflasi, dan mengontrol bunga dan juga uang yang beredar. Secara umum, kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi, sehingga pendapatan nasional secara nyata dapat terus. Tujuan kebijakan fiskal menurut tersebut. Pertama, menjamin pertumbuhan perekonomian yang sebenarnya menyamai laju pertumbuhan potensial dengan mempertahankan kesempatan kerja penuh. 2. Mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar. 3. Sedapat mungkin meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa mengganggu pencapaian tujuan yang lain dari masyarakat. Dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja, dan juga untuk menjaga kestabilan harga-harga secara umum atau mengatasi penjelasan sebelumnya yang telah dipaparkan oleh teman dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dapat mempengaruhi perekonomian. Yang pertama, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti pengendalian inflasi dan meningkatkan angka pengangguran. Yang kedua, berdasarkan ilmu Keynes
awal penggunaan kebijakan fiskal yang pertama pada tahun 1930-an, terjadi depresi ekonomi yang melanda banyak negara. Yang kedua, kebijakan moneter yang tidak mampu mengatasi masalah. Yang ketiga, Keynes menulis gagasannya dengan menerbitkan buku yang berjudul The General Theory of Employment Interest dan Money pada tahun 1936. Yang keempat, inti gagasan Keynes adalah pemerintah perlu ikut campur dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal. Yang kelima, semakin dipahami, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan individual. Yang keenam, seberapapun perubahan dari penerimaan atau pengeluaran, pemerintah dapat memberikan efek kepada masyarakat. Sifat dari pengaruh kebijakan fiskal. Yang pertama, bersifat menambah atau memperbesar pendapatan nasional atau yang biasa disebut dengan expansionary. Yang kedua, bersifat mengurangi atau memperkecil pendapatan nasional atau yang biasa disebut dengan contractionary. Ada yang menyebut sifat dari seperti kerja dari keuangan yang menentukan jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada pembiayaan fungsional. Fungsional dengan C, yaitu pengeluaran pemerintah yang ditentukan sedemikian rupa pada pendapatan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pada konsep ini pengeluaran pemerintah, pajak dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. Pajak digunakan bukan sebagai penerimaan negara, tetapi sebagai pengendali kondisi perekonomian. Ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional, yaitu pajak tidak hanya digunakan bukan penerimaan negara, tetapi sebagai alat untuk mengatur pengeluaran sektor swasta. Nah, apabila terjadi inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang kemudian maka untuk mengendalikan dana masyarakat, pemerintah melakukan kebijakan apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak secara sasaran. Pendekatan anggaran penerimaan pajak dan pinjaman ditujukan untuk anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus yang disesuaikan dengan situasi sosial saat ini. Stability budget atau stabilitas anggaran merupakan kebijakan yang mengatur segala pengeluaran pemerintah dengan pertimbangan manfaat dan besarnya biaya dari berbagai pengeluaran dan program-program pemerintah. Konsep ini menekankan pada mekanisme otomatis dalam politik fiskal. Pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh atau full employment. Pendekatan belanja. Konsep ini menggunakan pendekatan anggaran tujuan agar menekankan pada keharusan terjadinya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Pendekatan ini selalu mempertahankan anggaran belanja yang seimbang apabila terjadi inflasi ekonomi pengeluaran pemerintah dicatat. Apabila terjadi Sifat dari kebijakan fiskal bersifat menambah atau memperbesar pendapatan, bersifat mengurangi atau memperkecil pendapatan nasional,
Ada yang menyebut sifat dari pengaruh kebijakan fiskal tersebut seperti kerja dari pompa yang menghembuskan atau menghisap.